Oke, kembali lagi di video saya. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara mendapatkan jumlah sampel dengan penggunaan rumus Lopin. Nah, rumus Lopin ini adalah salah satu rumus yang sering digunakan untuk pengambilan sampel dalam sebuah penelitian. Adapun rumus sampel dengan menggunakan rumus Lopin ini biasanya digunakan pada sampel yang kurang dari 10.000. Nah, biar jelas saya akan memberikan rumus sampel Lopin itu seperti apa ya. Nah, kalau rumus Lopin ini di beberapa teori kita temukan bentuknya seperti ini. Nah, yang seperti ini. Nah, dimana N ini adalah jumlah sampel yang kita cari, N kapital ini adalah jumlah populasi yang kita miliki, ini juga sama, dan ini adalah tingkat kepercayaan atau ketetapan yang diinginkan. Nah, ini biasanya nilainya 1 sampai 5% atau 0,01 sampai 0,05. Nah, biar mudah memahaminya, saya akan memberikan sebuah contoh kasus. Nah, gini. Sebuah penelitian mempunyai judul hubungan antara pengetahuan dengan pemilihan alat kontrasepsi di wilayah kerja Puskesmas X. Nah, di sini di penelitian ini jelas bahwa yang menjadi populasi adalah akseptor alat kontrasepsi, di mana populasinya telah kita ketahui sebanyak 1.801 akseptor. Nah, biasanya di suatu puskesmas itu terdiri dari beberapa wilayah kerja. Nah, di sini saya contohkan wilayah kerjanya itu ada 3 wilayah yang terdiri dari desa A, desa B, sama desa C. Dari populasi sebanyak 1.801 akseptor tersebut, di desa A ada 594 akseptor, desa B sebanyak 655 akseptor, dan desa C sebanyak 552 akseptor. Nah, ada beberapa hal yang ingin dicari terkait sampel di sini ya, di judul ini. Nah, yang pertama yang ingin dicari adalah jumlah sampel dengan menggunakan rumus Lopin dari populasi 1.801 itu. Ketika dihitung dengan menggunakan rumus Lopin, dapat sampelnya berapa. Nah, yang kedua yang ingin dicari adalah proporsi jumlah sampel per desa. Misalnya dari desa A dengan jumlah populasi sebanyak 594, sampelnya berapa. Desa B dari populasi sebanyak 655 akseptor, sampelnya berapa. Dan desa C juga sama, dari jumlah akseptor 552, sampelnya berapa. Nah, yang pertama kita akan cari yang jumlah sampel secara keseluruhan ya, dari populasi sebanyak 1.801. Nah, biar mudah, kalau saya suka menggunakan Excel untuk penghitungan seperti ini. Kita contoh aja, misalnya di sini rumusnya kan tadi ini ya. Nah, yang ini rumusnya yang ini. Kita masukkan ke rumus di sini N. N itu adalah jumlah populasi. Populasi yang tadi kita itu adalah sebanyak 1.800 populasi. Sini berarti 801 ya. Terus dibagi 1 ditambah N, berarti N di sini adalah 1.800. 1.801 ya maksudnya ya. 1.801. Terus
dikali pangkat 2. Nah, di sini saya yang pakai itu yang toleransinya 5%, berarti 0,05. Karena di sini pangkat 2, maka saya hitung dulu yang ini tingkat kepercayaannya. Nah, kita hitung dulu ini 0,05 pangkat 2. Cara hitungnya adalah kita gunakan tanda plus ya, plus 0,05 dikali, nah kalau di Excel kali itu bintang ya, 0,05, jumlahnya jadi 0,0025. Nah, baru kita hitung yang bawahnya dulu, yang ini. Nah, kita masukkan dulu yang atas, yang tadi 1800. Ini tinggal di plus aja ya, ambil dari sini biar mudah. Nah, kita coba hitung yang ini dulu. Nah, ini pisahin dulu, hitungnya di sebelah sininya. 1 ditambah 1801 dikali D pangkat 2. Nah, kita hitung coba ya, plus 1 ditambah ini dikali ini, isinya 5,5. Kita dapat pembaginya itu di 5,5. Nah, kita tinggal hitung ini 1801 dibagi 5,5. Nah, karena di sini sampel, kalau sampel itu bentuknya orang, tidak mungkin ada setengah seperti ini. Nah, gunakan pembulatan kalau seperti ini. Kalau di bawah 5 berarti ini isinya adalah 327. Nah, kalau secara populasi secara sampel dengan celopin, dari jumlah populasi sebanyak 1801 berarti sampelnya sebanyak 327. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, proporsi jumlah sampel per desa atau per wilayah. Nah, untuk proporsi itu kita punya rumus seperti ini. Jumlah sampel yang diinginkan sama dengan jumlah populasi setiap wilayah dibagi jumlah populasi seluruhnya dikali sampel yang udah kita dapat tadi dari Slopin. Nah, rumus ini ada di buku Sugiono tahun 2019. Kita coba masukkan ya. Ingat-ingat ini jumlah sampel yang kita inginkan dari desa tersebut berapa. X ini jumlah populasi setiap wilayah, berarti jumlah populasi per desanya. N ini jumlah populasi seluruhnya yang tadi 1801, dan N1 adalah jumlah sampel yang udah dihitung tadi yang 327. Kita coba masukkan. Desa A, tadi kita udah dapat desa A itu populasinya sebanyak 594. Desa A 594 ya, saya udah catat di sini. Nah, gini. Jumlah populasi per desa dibagi jumlah populasi seluruhnya, berarti yang desa ini yang A 594 dibagi jumlah populasi seluruhnya yang 1800 ini. Terus dikali sampel yang kita dapat dari rumus Slopin tadi. Nah, kita hitung satu dulu, yang ini dulu biar gampang. Ini dibagi ini. Dapat 0,33. Nah, baru kita hitung 0,33 dikali 327, isinya 108. Nah, jadi kalau per proporsi wilayah dari desa A, dari populasi sebanyak 594, kita mengambil sampel sebanyak 108 sampel. Yang kedua, desa B. Desa B
Di sini saya sudah catat sebanyak 655. Caranya sama kayak tadi, kayak yang ini. Berarti di sini 655 dibagi jumlah populasi tadi yang ini 1801 dikali sampel keseluruhan yang 327. Kita hitung satu dulu, yang ini dulu. 655 dibagi 1801 isinya 0,36. 0,36 dikali 327. Nah, isinya berarti 119. Berarti untuk desa B dari populasi sebanyak 655 kita dapatkan sampel sebanyak 119. Selanjutnya untuk desa C, kita punya populasi di desa itu, desa C itu sebanyak 552. Nah, 552 berarti dibagi jumlah sampel populasi seluruhnya 1801 dikali jumlah sampel seluruhnya. Kita bagi dulu, hitung dulu yang ini, 552 dibagi 1801. Nah, baru kita kalikan. 306 dikali 327, isinya 100 responden. Berarti untuk desa C respondennya sebanyak atau sampelnya 100 sampel. Berarti kita catat di sini desa A biar jelas ya. Dari 594 diambil sampelnya sebanyak 108. Desa B dari populasi sebanyak 655 diambil sampelnya 119. Dan desa C dari 552 diambil sampelnya 100 responden. Nah, itu cara mudah menghitung populasi dan sampel. Itu berarti untuk jawaban yang kedua, yang ini. Proporsi jumlah sampel per desa kita udah dapatkan juga. Berarti dua pertanyaan tadi kita udah bisa dapatkan jawabannya. Nah, itu cara sederhana menghitung jumlah sampel menggunakan rumus Lovin. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan itu. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan dapat digunakan untuk penelitian saudara-saudara. Sekian, terima kasih. Selamat berjuang dan tetap semangat menyusun skripsinya.